Selamat siang Pak Agung. Gimana kabarnya Pak Arif? Sehat selalu ya? Sehat Pak Agung, Alhamdulillah. Hari ini sehat Pak Agung. Ya, mari Pak Arif. Sambil setelah kita mengajar, kita ngobrol-ngobrol berbicara. Kira-kira enaknya kita ngobrol apa ya Pak ya? Ini Pak Agung, sebenarnya sih saya punya undang-undang yang sangat banyak sekali Pak Agung ya. Namun yang sangat urgent yang perlu saya sampaikan ke Pak Agung, karena memang ini adalah permasalahan yang sudah berkelanjutan ya mungkin Pak Agung. Ini Pak Agung, tentang kesepakatan kelas Pak Agung. Di siswa kelas saya, kelas 6 itu sudah anak-anak itu tidak apa namanya, sudah tidak menghiraukan dengan kesepakatan kelas itu. Jadi itu tidak semua sih sebenarnya, ada beberapa anak. Tapi kan ya itu nanti jadi bisa menular Pak Agung ya kan. Nah, itu Pak Agung misalkan salah satu contohnya anak tidak mau mengerjakan PR, tidak menghargai teman yang lain, terus contohnya seperti itu Bang, dan membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan kelas. Padahal kan itu sudah ada kesepakatan kelas Pak Agung. Nah itu loh Pak Agung yang menjadi problematika di dalam benak saya Pak Agung. Iya, ya saya memahami Pak seperti itu. Memang anak-anak sekarang itu ya banyak masalah yang dihadapi guru hampir sama. Anak-anak yang kurang peka untuk melakukan tugasnya itu apa yang telah mereka buat, apa yang telah mereka sepakati. Nah, itu mereka kurang bertanggung jawab. Seperti itu, Pak. Iya Pak Agung. Nah, kira-kira kalau seperti itu penyebabnya apa ya, Pak Arif ya? Untuk penyebabnya Pak Agung ya, itu penyebabnya mungkin ya, untuk dari saya bisa mengoreksi dari diri saya sendiri Pak Agung ya sebagai gurunya di kelas, sebagai pengampunya di kelas itu mungkin saya kurang apa namanya, kurang greteh ya apa namanya, cara bahasanya kurang greteh untuk selalu mengingatkan anak-anak itu dalam menjaga dan mensepakati kesepakatan kelas tersebut. Dan tentunya hal tersebut sangat apa namanya, sangat mempengaruhi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, itu faktor yang kedua Pak Agung. Tadi faktor pertama mungkin dari diri saya sendiri, saya mengoreksi diri saya sendiri pribadi sebagai seorang guru, itu seperti itu Pak Agung. Dan yang kedua, mungkin faktor dari luar Pak Agung, mungkin dari keluarga, dari lingkungannya. Untuk dari keluarga mungkin anak tersebut yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas tersebut, itu anak-anak itu ya mungkin ya Pak Agung, itu di lingkungan rumahnya itu juga tidak menjalankan peraturan. Kan ya di dalam keluarga itu tentunya pasti ada peraturan Pak Agung. Walaupun peraturan itu tidak tertulis ya, peraturan tidak tertulis. Namun kan tetap ada dalam keluarga itu. Seperti bangun pagi, kalau dia seorang anak yang muslim ya menjalankan ibadah dengan baik dan benar, sesuai dengan waktunya, seperti itu Pak Agung. Mungkin anak-anak itu di rumah ya itu menyepelekan hal tersebut. Nah, itu dari rumah dan dari lingkungan. Jadi akibat apa namanya, pengaruh dari lingkungan itu mungkin lingkungannya, pergaulan anak-anak itu ya seperti itulah, seperti apa namanya, teman-temannya juga mungkin tidak mematuhi peraturan seperti. Jadi anak-anak itu merasa peraturan itu tidak penting bagi mereka, seperti itu Pak Agung. Oh iya Pak Arif. Jadi kan Pak Arif tadi menyebutkan karena dari internal Pak Arif sendiri. Iya, kurang banyak mengingatkan. Iya. Banyak mengingatkan. Kemudian yang kedua, di lingkungan keluarganya mereka anak-anak itu juga tidak melakukan tanggung jawab dengan melaksanakan kesepakatan keluarganya, atau ya keluarganya memang jarang memberikan peraturan. Iya. Dengan peraturan, jadi mereka seenaknya sendiri gitu. Dan yang ketiga tadi dengan faktor lingkungan Pak Arif ya. Iya, lingkungan Pak. Mungkin pergaulan mereka ya Pak Arif dengan Iya. teman-temannya.
Teman-temannya suka melanggar peraturan, jadi ya ikut-ikutan Pak. ikut-ikutan. Ya, seperti itu. Kalau Karena selainnya dari ketiga itu mungkin ada faktor lain Pak Arif? mungkin faktor apa ya Pak Gung ya? Kalau yang ada dalam gambaran saya baru 3 itu Pak Agung. Seperti itu Pak Agung. Kalau untuk yang lain faktor apa ya? Mungkin faktor dia kurang disiplin ya, pribadinya memang kurang disiplin seperti itu. Iya Pak, bisa jadi. Ya. Tingkat Faktor dari kedisiplinan dirinya sendiri, anak itu sendiri. Kedisiplinan anaknya yang kurang diperhatikan. Nah, kalau dari 3 faktor itu yang Pak Arif ketahui, kira-kira Pak Arif punya rencana apa ke anak ini? Untuk gagasan yang akan saya sebelum saya mengutarakan gagasan Pak Agung ya, untuk situasi yang saya harapkan ya Pak Agung ya, untuk situasi yang saya harapkan itu anak-anak semuanya mematuhi kesepakatan kelas seperti itu Pak Agung. Itu untuk situasi yang saya harapkan. Ya, kan di dunia pendidikan itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, menuntun ke anak-anak ke dalam praktek-praktek yang baik seperti itu Pak Agung. Dan untuk gagasan saya atau rencana saya ke depannya, atau mungkin besok langsung saya laksanakan, itu yang pertama saya akan menambah atau namanya selalu mengingatkan, istilahnya selalu greteh. Anak masuk kelas, saya beri tugas untuk selalu membaca peraturan kelas. Dalam sebelum pembelajaran, yaitu sebelum bel berbunyi, mungkin anak masuk kelas menaruh tas, baca peraturan kelas tersebut. Setelah itu bergantian teman-temannya disuruh baca semua. Itu nanti saya akan arahkan seperti itu Pak Agung. Dan yang kedua saya akan menanyakan konsekuensinya kepada anak-anak tersebut. Kan dalam kesepakatan kelas tidak ada kata negatif ya Pak Agung ya. Untuk kata tidak boleh kan tidak diperkenakan ya Pak Agung ya untuk menulis kesepakatan kelas. Maka dari hal tersebut saya akan menanyakan konsekuensinya kepada mereka. Konsekuensinya seperti apa kalau tidak menjalankan kesepakatan kelas. Saya akan menanyakan konsekuensinya, dan konsekuensi itu disepakati juga dengan anak-anak tersebut. Jadi dia bisa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan kelas tersebut. Dan yang kedua, untuk yang kedua tadi, untuk saya mencoba Pak Agung akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat. Ini untuk lingkup dari sekolah dulu Pak Agung ya, di dalam sekolah dulu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, kan saya itu guru kelas 6 Pak Agung. Jadi saya akan berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman-teman saya dari guru kelas 1, 2, 3 selanjutnya untuk mengulas kembali kesepakatan kelas, apakah di setiap kelas itu juga seperti saya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan berdiskusi dan kita akan mendapatkan kesepakatan agar peserta didik itu bisa tertata atau bisa istilahnya apa ya? Kulino ya. Terbiasa dari kelas kecil sampai kelas atas itu mensepakati kelas seperti itu Pak Agung. Nah, itu untuk kolaborasi saya dengan teman-teman rekan sejawat, dan lagi saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya yang memangku kebijakan di sekolah kami. Saya akan mengajak atau meminta pendapat dari kepala sekolah bagaimana tindak lanjutnya untuk menjalankan kesepakatan kelas tiap kelas-kelas tersebut. Seperti itu Pak Agung. Itu yang untuk dari sekolah ya Pak Agung ya. Untuk dari pihak luar, dari luar sekolah, misalkan dari lingkungan dan keluarga, saya akan mencoba Pak Agung berkolaborasi dengan para orang tuanya Pak Agung.
orang tua, wali murid, ataupun wali murid. Karena di tempat saya mengajar, di kelas saya itu anak-anaknya ada beberapa yang hanya tinggal dengan saudara, dengan nenek kakek, seperti itu Pak Agung. Nah, jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliau itu untuk selalu mengecek dan memantau kegiatan siswa-siswi saya kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, seperti itu Pak Agung. Agar anak-anak itu juga terpantau kegiatannya di rumah seperti apa dan kegiatannya di luar seperti apa. Kalau untuk di lingkungan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah seperti RT Pak Agung ya, Pak RT di lingkungan sekolah kami, gimana keadaan para pergaulan anak-anak itu seperti apa, dan kalau memang itu menjurus hal yang tidak yang negatif, tindakan apa dari pihak-pihak RT, seperti itu Pak Agung. Nah, kita bisa kita kerucutkan untuk memajukan kedisiplinan siswa tersebut Pak Agung. Iya. Oh iya, luar biasa Pak Arif rencananya, gagasannya Pak Arif memang luar biasa. Bagaimana anak itu nanti bisa tumbuh berkembang, mematuhi kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri sebenarnya ya. Iya. Jadi Pak Arif itu mengutarakan yang pertama, tetap akan mengingatkan secara terus-menerus. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian ada kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, dan bahkan sampai dengan orang tua. Ini kan rencana Pak Arif yang sangat keren ini kalau saya lihat. Jadi saya dukung Pak Arif, semoga ini bisa terlaksana dengan baik ya. Tapi kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira rencananya? Selain itu gini Pak Agung, untuk tindakan itu kan itu membutuhkan membutuhkan kestabilan ya Pak Agung ya. Iya. Kalau istilahnya apa ya? Konsisten ya. Istilahnya kan kita harus itu yang paling susah itu menjaga konsistennya itu Pak Agung ya. Nah, ini untuk menjaga konsistennya itu saya akan membuat jurnal Pak Agung, jurnal harian siswa dan jurnal harian siswa di rumah baik di sekolah, gitu Pak Agung. Itu membuat jurnal kegiatan siswa di sekolah apa saja. Siswa mencatat soal jurnal kegiatan apa hari ini itu catat seperti itu. Kalau dia melanggar kesepakatan apa, dia juga mencatat kesepakatan apa. Gitu Pak Agung. Jadi saya depannya akan membuat jurnal seperti itu Pak Agung. Iya, bagus sekali Pak Arif rencananya. Itu nanti kalau diterapkan, anak-anak pasti akan selalu melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Iya Pak. Saya pikir rasa tanggung jawabnya akan semakin tumbuh di hati anak-anak itu. Iya Pak Agung. Sangat luar biasa. Nah, selain dari semua yang Pak Arif ajak untuk berkolaborasi itu, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh para yang Pak Arif ajak tadi? Kira-kira mereka sanggup enggak kira-kira Pak? Kalau Pak Arif ajak. Ya, ini hubungannya dengan Pak Agung ya, tidak hanya pribadi diri saya sendiri, tapi dengan rekan sejawat tentunya, dengan guru-guru kelas 3 mungkin Pak Agung, kelas 3. Ya guru kelas 3, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 dan sebagainya itu perlu selalu mengingatkan Pak Agung. Nah, kita berkolaborasi dengan kepala sekolah agar selalu mengingatkan kepala sekolah yang sebagai pemangku kebijakan di sekolah kami itu saya berharap untuk selalu mengingatkan dan memberi motivasi kepada mereka, beliau-beliaunya itu agar selalu mengingatkan agar anak-anak peserta didik kita itu mensepakati kesepakatan kelas setiap kelas tersebut. Seperti itu Pak Agung. Oh iya Pak Arif. Oke, saya juga paham mengerti. Dan rencananya Pak Arif ini ya sungguh keren, sungguh luar biasa. Dan tentunya nanti kalau sudah hasilnya Pak Arif dapatkan, saya diberitahu Pak, saya akan nyontoh ini. Oh iya Pak, siap. Jurnal anak ini kan penting ini, biar anak itu tahu kira-kira yang dilakukannya itu apa
sudah sesuai sama keyakinan kelas apa belum. Nah itu kan nanti tertuang dalam kartu itu mestinya ya Pak Arif. Iya Pak. Ya Pak, saya akan nanti saya hubungi Pak kalau sudah ada hasilnya Pak ya. Iya siap Pak. Oke, ya Pak karena waktunya sudah selesai kita untuk berbincang-bincang. Terima kasih Pak Arif atas semua percakapan di kali ini. Nanti lain waktu kita bisa sambung kembali. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah membaca semua yang belum mengenal dulu, bisa lah pelan-pelan bisa mengenal dulu. Bahkan semua satu kelas bisa membaca itu saya sangat senang.